Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Amsal pasal yang ketiga. Nah, di pasal yang ketiga ini, kita diberikan sebuah pengertian bahwa ternyata dengan memiliki hikmat dan kebijaksanaan, itu mendatangkan berkat. Ini penting sekali, saudara. Kita sudah paham, mengerti, atau kita sudah terbiasa mendengar orang itu mencari berkat. Orang itu mencari harta. Itu nggak salah. Tapi ketika kita belajar firman Allah, ternyata hikmat yang kita cari itu akan membuat kita mendapatkan berkat. Jadi mari kita lihat dari sisi yang berbeda. Bagaimana orang bisa diberkati karena penuh hikmat dan kebijaksanaan. Nah, oleh sebab itu, mari sebelum kita membaca, merenungkannya, kita minta Tuhan mengurapi kita. Supaya kita tahu persis apa yang ingin difirmankan Tuhan bagi kita semuanya. Kita sembah Dia, saudara. Syukur bagimu Tuhan, mengerti. Syukur bagimu Tuhan, ya Allahku, berkat Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Yes, Lord. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Amin.
Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kami tetap berserah, berkat-Mu ada atas kami. Kebajikan, kemurahan mengikuti kami di sepanjang umur hidup kami. Shadayarababa, 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 hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Amin, amin, amin. Engkau Allah yang selalu memberikan janji-janji tentang kelimpahan, kemurahan, pemulihan, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari keterikatan. Terima kasih Bapa. Kami percaya akan janji-Mu, kami percaya akan firman-Mu. Dan sebentar Engkau akan berfirman, di mana kami mempelajari tentang Amsal pasal yang ketiga ini. Urapi kami Tuhan,
Roh Kudus, ajar kami mengerti, supaya apa yang kami terima dari mulut Allah, yaitu firman-Nya, menuntun, menolong, menyertai, menunjukkan jalan-jalan kehidupan untuk kami semuanya. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Nah saudara, seperti saya katakan tadi, banyak orang itu mencari berkatnya terlebih dahulu. Nggak salah sih saudara, minta berkat kepada Tuhan itu nggak salah. Minta kelimpahan, minta kemakmuran, keberhasilan, kesuksesan, itu nggak dosa. Tapi sesungguhnya ada sudut pandang yang lain. Bagaimana kalau kita memiliki hikmat, kebijaksanaan, pengertian-pengertian yang benar akan firman Allah, maka berkat itu akan datang. Nah ini yang akan kita pelajari di Amsal pasal yang ketiga ini. Mari kita akan membaca Amsal 3 ayat 1 sampai ke 16. Judulnya tentang berkat dari hikmat. Dari judul saja kita mengerti bagaimana hikmat itu mengandung berkat. Itu ya saudara, mari kita baca ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangannya, dan tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah saudara, ini yang menjadi sebuah kerinduan bagi anak-anak Tuhan. Bagaimana perkenanan Tuhan itu mendatangkan hikmat dan kebijaksanaan, pengertian dan didikan, dan itulah yang mendatangkan berkat. Luar biasa. Nah, Amsal ini memberikan sebuah ajaran tentang cara hidup orang yang berhikmat. Cara hidup orang yang berhikmat. Hikmat yang dibicarakan sebenarnya berhubungan dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Selalu saya katakan, kalau kita pengen hikmat, kebijakan, ya, hati yang penuh dengan bijaksana, itu yang sangat menentukan adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin mudah bagi kita untuk menyerap hikmat ilahi. Jika kita memberi respon yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka buah-buah kehidupan itu dengan sendirinya akan mengalir dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya supaya berkat-berkat kehidupan itu mengalir dalam kehidupan kita? Nah, Amsal 3 ini memberikan jalan keluar, saudara. Mari kita pelajari. Yang pertama,
Kalau kita ingin berkat-berkat kehidupan mengalir dalam hidup kita, yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan akuilah Dia dalam segala lakumu, atau dalam segala hal kehidupan kita. Itu ayat 5 sampai ke 6 tadi. Jadi yang pertama, kalau kita percaya kepada Allah dan mengakui bahwa jalan-jalan Tuhan itu menuju kepada kehidupan dan kita memutuskan untuk berjalan di dalamnya, maka berkat itu tinggal menunggu waktu saja. Sebab kesanalah Tuhan akan mengalirkan berkat-berkatnya. Yang kedua, bagaimana supaya kita berjalan di dalam kebenaran firman Allah dan berkatnya mengalir kepada kita? Milikilah ketergantungan penuh kepada Tuhan. Bukan kepada pikiran diri kita sendiri. Tercatat di dalam ayat yang ke-7 dan 8. Jangan mengandalkan pikiran kita sendiri. Ya, mungkin pikiran kita cerdas menurut ukuran manusia. Mungkin kepandaian kita di atas rata-rata. Tetapi kalau pengen hikmat Allah, kebijaksanaan ilahi memenuhi hidup kita, maka bergantung penuhlah kepada Tuhan. Sekalipun kita punya modal kepandaian, kecerdasan, tetapi kebergantungan kita kepada Tuhan itu yang menyempurnakan hikmat kita, kepandaian kita, kecakapan kita. Yang ketiga, bagaimana kita memperoleh berkat dari hikmat ini? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kalau Tuhan izinkan kita mendapatkan berkat dari hikmat yang kita peroleh, tujuan harta yang kita terima itu tidak serta-merta untuk kepuasan memuaskan kedagingan kita sendiri. Berkat yang kita terima dari Tuhan itu dimaksudkan untuk apa sih? Mempermuliakan nama Tuhan. Ingat ya, jangan disimpulkan dengan sangat-sangat sederhana dan kurang pengertian yang benar. Seolah-olah semua berkat yang kita terima kita berikan kepada Tuhan. Kita lalu gak punya apa-apa. Bukan itu. Tuhan mau ketika kita menerima berkat hasil dari hikmat yang kita terima dari Tuhan, itu dipergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Misalnya begini, penghasilan kita sepanjang bulan ini, ya ada bagian di mana kita pergunakan untuk kehidupan kita. Makan, minum, sandang, ya, lalu papan atau perumahan, sarana kehidupan untuk bahan bakar mobil kita atau motor kita, untuk keperluan SPP anak-anak kita, untuk membayar mungkin pembantu di rumah kita, membayar keamanan kebersihan lingkungan kita. Itu berkat yang kita terima dari Tuhan, dan kalau itu kita pergunakan dengan baik, itu mempermuliakan nama Tuhan. Bukan untuk sesuatu yang memuaskan kedagingan. Untuk pesta pora, mabok-mabok. Nah, itu berkat yang tidak dipergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ini maksudnya, saudara. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Yang pertama adalah pergunakanlah berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana dalam berkat yang kita terima, itu ada bagian Tuhan. Ada bagian Tuhan. Maka yang menjadi bagian Tuhan kita kembalikan. Itu disebut sebagai benih. Di dalam setiap berkat ada dua unsur. Benih dan roti. Benih dan roti. Roti itu makanan kita. Tadi yang saya sebutkan. Ya, sandang, pangan, papan, SPP anak, ya, bahan bakar kendaraan kita, transportasi kehidupan kita, itu roti. Jangan ditabur. Roti dimakan, artinya dinikmati untuk memperlukan nama Tuhan. Lalu bagian kedua adalah benih. Benih ini jangan dimakan.
benih ini ditabur, dikembalikan kepada asalnya. Nah, kalau berkat kita asal dari Tuhan, ya kembalikan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya ada kesempatan bagi kita untuk menuai apa yang kita tabur. Ini pengertiannya, saudara. Makanya dikatakan tadi di ayat 9 dan 10. Dikatakan begini, saudara. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kalau kita hanya hitung-hitungan secara matematis saja, maka udah apa yang kita peroleh semuanya dikembalikan kepada Tuhan, lalu kita nggak menikmati apa-apa. Bukan seperti itu. Bukankah makan roti hasil jerih payah kita itu juga mempermuliakan nama Tuhan? Demikian pula ketika kita menabur benih, itu juga bagian kebenaran yang harus kita lakukan. Dan kalau itu kita lakukan, ayat 10 akan menjadi akibatnya. Apa itu? Lumbung-lumbung kita akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahan kita akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi dalam hal ini, sekali lagi ya, dalam setiap berkat yang kita terima, lewat hikmat dari Tuhan, ada benih, ada roti. Benih ditabur, jangan dimakan. Roti dimakan, jangan ditabur. Karena Tuhan sudah memberikan pola untuk berkat yang kita terima. Tetapi dua-duanya, baik benih maupun roti, dipergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ini hikmat, saudara. Maka dari itu, segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan, sesungguhnya bagi kesejahteraan anak-anaknya dan juga bagi kemuliaan Tuhan kita. Nah, cara hidup seperti inilah yang menjadi manifestasi ketergantungan kita kepada Tuhan, yang adalah sang sumber hikmat dan kebijaksanaan. Ini yang perlu kita ketahui. Ya. Nah, dari judul ini tadi saya katakan berkat dan hikmat, berkat dari hikmat yang kita terima. Bila kita memiliki cara hidup orang berhikmat dengan cara yang tadi itu, mengerti bagian-bagian yang kita pergunakan, maka berkat itu akan kita nikmati. Saudara perhatikan, banyak orang sekedar mengumpulkan berkat, bekerja dengan keras, banting tulang, siang malam mengumpulkan berkat. Yes, mereka mendapatkan. Tetapi masalahnya begini, apakah mereka sampai tahap menikmati? Menikmatinya itu seperti apa sih? Amsal dengan tegas dan tepat menyatakan, menikmati berkat itu adalah seperti diberikan umur yang panjang, hidup dalam sejahtera, mendapatkan kasih dan penghargaan dari Allah dan manusia. Artinya memang diakui bahwa kita hidup dalam kebenaran, diterima oleh Allah dan manusia. Nah, ini yang harus kita perhatikan, saudara. Ini berkat, saudara. Menikmati berkat itu seperti itu. Ya. Banyak orang mendapatkan berkat, ya, banyaknya tidak seperti yang diterima oleh orang lain. Tapi kalau dia bisa sampai menikmati berkat itu, dia betul-betul tahu persis mana yang harus dimakan, mana yang harus ditabur. Maka mereka disebut sebagai orang-orang yang menikmati berkat. Dan kalau sampai pada taraf itu, saudara, lumbung-lumbungnya, lumbung-lumbung kita, itu akan diisi sampai penuh, bahkan sampai melimpah-limpah. Saudara tahu arti kata melimpah-limpah? Sampai enggak ada tempat yang cukup lagi untuk menampung. Itu melimpah. Dan kalau sampai sudah tidak ada yang cukup untuk menampung, ya itu disebarkan, diberikan kepada saudara sama kita. Ini cara hidup orang yang berhikmat. Ya. Bukan yang sekedar mencari berkatnya. Bukannya berharap berkatnya mengalir dalam kehidupannya. Tetapi dia benar-benar hidup di dalam perkenanan Tuhan.
Ingat ya, jangan kejar berkatnya dulu. Kejar sang pemberi berkat yang memiliki hikmat dan pengetahuan itu. Kalau kita temukan, dapatkan sang sumber berkat itu, maka otomatis berkatnya akan mengikuti kita. Wow, ini pelajaran yang luar biasa yang perlu kita mengerti, saudara. Bukan sekedar mengerti, tapi kita lakukan. Ayo, kalau saudara sudah diberikan hikmat Tuhan, roh kebijaksanaan, maka saudara siap untuk diberkati Tuhan. Dan kalau diberkati Tuhan, jangan lupa di dalam setiap berkat ada roti, ada benih. Ya, perlakukan itu dengan baik, dengan bijaksana, maka lumbung-lumbungmu akan dibuat melimpah dengan hasil panen. Sedikit saudara tentang panjang umur, ya, panjang umur. Nah, saudara, siapa yang menaati perintah Allah, hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Allah yang kudus, itu akan menghasilkan kesehatan yang lebih baik. Lihat ayat 8, saudara. Ayat 8. Ayat 8 ya, berkata seperti ini. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kata tubuh yang segar, menyehatkan tubuh kita, tulang-tulang yang segar, itu artinya hidup di dalam kenikmatan ilahi. Dan ujung-ujungnya apa sih saudara? Umur kita panjang. Hidup kita lebih lama. Orang yang memiliki hikmat dan pengetahuan, kebijaksanaannya akan mengatur seluruh kehidupannya. Sehingga hidupnya itu bisa dinikmati dan akan lebih lama dibanding orang yang tidak punya hikmat. Sebagai contoh begini, kalau Tuhan berkati orang yang berhikmat, maka dia akan bisa mengatur berkat ini untuk apa. Dia akan membuat berkat ini menjadi sebuah kenikmatan. Bukan hanya untuk pesta pora dan foya-foya, tetapi betul-betul bermanfaat bagi tubuhnya. Tapi sebaliknya, ada orang yang diberkati, bahkan berkelimpahan. Tapi karena tidak punya hikmat dan kebijaksanaan, maka berkat yang diterima untuk apa? Memuaskan kedagingan, mabok-mabokan, pesta pora, sehingga lupa diri, melakukan kejahatan, melakukan hal yang tidak senonoh, ya, obat-obatan terlarang, lakukan hal-hal yang sifatnya tidak mempermuliakan Tuhan, ya hidupnya kacau. Nah, orang yang hidupnya kacau, kan kita pernah bisa lihat itu. Nggak akan pernah panjang umur, saudara. Hidupnya tidak akan pernah lebih lama lagi. Ya, dan tidak akan pernah ada sejahtera, damai, sukacita. Sebab apa? Dia salah untuk mempergunakan atau menempatkan berkat di tempat yang sesungguhnya. Ini prinsip yang tidak boleh dianggap enteng oleh kita. Ini jaminan mutlak, saudara. Kalau kita bisa menata, kelola hidup kita lewat berkat yang kita terima, saya yakin percaya. Kesehatan, kenikmatan, panjang umur, itu akan menjadi bagian kita. Tapi sebaliknya, orang yang tidak bisa mengatur berkat, hidupnya akan sengsara. Ya, seketika menikmati kemewahan dunia. Ya, seketika menikmati keindahan dunia. Tapi ujung-ujungnya adalah binasa. Itulah sebabnya mengapa Amsal pasal 3 ini memberikan sebuah catatan. Panjang umur itu begitu. Ini. Ya. Oleh sebab itu, perhatikan cara kita bertindak. Perhatikan cara kita memutuskan. Perhatikan cara kita mengelola berkat. Banyak orang yang tidak mengerti prinsip mengelola berkat. Tapi saya yakin dan percaya, orang yang merindukan firman Allah, hidup di dalam kebenaran firman Allah, dia mampu mengelola berkat dengan baik. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Muliakan Tuhan dengan segenap apa yang kau terima. Entah itu rotimu atau taburan benihmu, semuanya dipergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Maka umur panjang di tangan kananmu, berkat dan kehormatan di tangan kirimu.
Apa saja yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan itulah Amsal pasal yang ketiga. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Kami mengerti sekarang bahwa dengan memiliki hikmat yang kita cari dengan sungguh-sungguh, maka kebijaksanaan akan menjadi bagian hidup kami. Dan disitulah berkat kami terima dari Tuhan. Dan kalau kami diberikan berkat oleh Tuhan, Tuhan juga minta kami anak-anaknya mengatur dengan baik, bijaksana, dan penuh pertimbangan. Di dalam berkat ada benih dan roti. Benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Jangan sampai memakan benih atau menabur roti. Pergunakanlah dua-duanya ini, baik roti maupun benih, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Maka lumbung-lumbung kami ya Tuhan akan Kau penuhi dengan berkat-berkat, gandum yang melimpah. Bahkan bejana pemerahan kami penuh dengan air anggur yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran yang luar biasa dari Amsal pasal yang ketiga ini. Berkati anak-anak-Mu yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dengan demikian, umur panjang di tangan kami, dan kehormatan, kemuliaan, berkat di tangan kiri kami. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.